Sadarkah saudara apa misi Roh Kudus? Ada yang bilang gini, Roh Kudus turun untuk nolong saya Pak. Apa bedanya sama pembantu? Oh, Roh Kudus itu penghibur. Supaya saya tidak susah Pak. Pertanyaan saya, emang dia penghibur-penghibur? Menurut saya tidak. Walaupun memang firman Tuhan bilang dia penolong, dia penghibur. Tapi pertanyaannya, ada yang bilang begini juga. Roh Kudus turun supaya ngurapi saya Pak, supaya saya mampu pelayanan. Sadarkah saudara kalau saudara baca dalam Roma pasal 8 ayat 15 sampai 16. Saudara harus terkejut dengan ayat ini. Bahwa ternyata karena misi Roh Kudus ternyata sama seperti misi Yesus. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu, yaitu kita, anak Allah. Saya mau tanya, berhenti dulu sebentar di sini. Kalau sampai misi Yesus itu dilanjutin sama Roh Kudus, berarti misi itu penting tidak? Harusnya selesai saja dan gak usah dilanjutkan Roh Kudus supaya Roh Kudus bisa lakukan misi yang lain. Tapi ternyata enggak. Roh Kudus ternyata diutus untuk melakukan misi yang sama. Misinya apa? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saya berharap saudara bisa ikuti pemikiran saya sekarang. Yesus datang untuk memulihkan hubungan manusia sama Tuhan seperti hubungan anak sama Bapa. Oke? Roh Kudus disuruh Tuhan untuk ada dalam hidup setiap kita. Untuk supaya menjadikan kita sebagai anak Allah. Dan dia memberi konfirmasi dalam roh kita. Itu sebabnya saya mau tekankan di sini. Yang mengubah hidupmu itu bukan kau tahu bahwa Tuhan itu Bapa. Yang mengubah hidupmu itu ketika engkau yakin bahwa Tuhan itu Bapa. Dan yang membuat yakin itu cuma Roh Kudus. Nah, banyak orang percaya mencoba meyakinkan dirinya. Nggak bisa. Kalau memang kita bisa meyakinkan diri kita bahwa kita ini anak, maka untuk apa Roh Kudus turun? Berarti dengan kata lain bahwa untuk meyakinkan itu bukan cuma confess. Saya anak Allah, saya anak Allah. Nggak bisa. Buktinya toh tetap kita juga kacau. Nanti saya akan jelaskan kenapa isu ini penting. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di titik ini bahwa gini. Hanya Roh Kudus yang bisa meyakinkan bahwa kita ini adalah anak dan Tuhan itu Bapa.